Keesokan paginya Dolwin bangun terlebih dahulu. Saat ia bangun jam sudah menunjukkan pukul 6 pagi, Ivanka masih tertidur dengan nyenyak sembari memeluk tubuhnya dengan begitu erat seakan takut jika mereka akan terpisah lagi. Lelaki tampan tersebut memberikan kecupan manis di dahi sang istri. Syukurlah, sepertinya Ivanka tidur dengan nyenyak, gumam Dolwin. Dengan perlahan ia melepaskan pelukan Ivanka dan bangkit dari ranjang. Dolwin membasuh wajahnya terlebih dahulu sebelum akhirnya ia keluar dari kamar dan berjalan ke arah dapur. Dilihat pria tersebut mengeluarkan sejumlah bahan makanan yang tersimpan di kulkas, sepertinya Dolwin hendak memasak sarapan untuk dirinya dan Ivanka. Dengan cukup lihai Dolwin memasak makanan itu. Beberapa hari kebelakang ia memang sering memasak makanan sendiri saat Ivanka tidak ada, dan kini ia kembali memasak lagi meski Ivanka sudah kembali ke rumah. Setengah jam berlalu, akhirnya makanan itu pun siap dihidangkan. Dolwin menaruh 2 piring nasi goreng dan menyeduh susu hangat pula. Setelah selesai ia kembali ke kamar sambil membawa sarapan yang telah ia buat. Sesampainya di kamar Dolwin tak melihat keberadaan Ivanka. Dolwin lantas meletakkan nampan yang ia bawa di atas nakas terlebih dahulu. Di saat bersamaan Ivanka muncul dari balik pintu kamar mandi. "Mas, kamu dari mana saja?" tanya Ivanka berjalan mendekat ke arah Dolwin. "Aku baru saja selesai memasak sarapan untuk kita." "Itu, makanlah," ucap Dolwin. Ivanka menoleh ke arah nakas di mana sarapan itu berada. Matanya sedikit terbelalak kala melihat makanan yang nampak lezat tersebut. "Mas yang memasak makanan itu?" "Iya." Beberapa detik Ivanka terdiam dengan rasa tak percaya, namun ia kembali mencoba mengembalikan kesadarannya. Dolwin yang merasa Ivanka ragu pada makanan yang ia buat pun berkata, "Semenjak kau tidak ada aku sudah terbiasa memasak sendiri, Walaupun rasanya tidak seenak buatanmu tapi aku jamin makanan yang aku buat layak untuk dimakan," tutur Dolwin menjelaskan. Ivanka yang mendengar itu hanya terkekeh dan membalas ucapan suaminya dengan sebuah pelukan. "Terima kasih. Dan maaf telah merepotkanmu," lirihnya. "Tidak sama sekali, aku yang seharusnya meminta maaf. Maaf aku belum bisa menjadi suami yang baik untukmu," balas Dolwin penuh sesal. Mereka pun akhirnya sarapan bersama seusai keduanya saling meminta maaf satu sama lain. "Setelah ini kita harus mendatangi kantor polisi untuk membahas kasus penculikanmu," seru Dolwin di sela-sela sarapan mereka. "Oke." Di sudut sebuah ruangan yang tertutup terlihat Freddy tengah melamun sembari menunggu asistennya yang ia perintahkan untuk membawa seorang pengacara ke sana. Bayang-bayang kehilangan Ivanka masih begitu teringat di pikirannya, rasa kesal dan marah bercampur menjadi satu. Rencana yang ia susun musnah begitu saja, dan kini ia malah terkurung di sel tahanan yang sama sekali tidak pernah ia sangka. Suara nyaring membuat Freddy menoleh seketika. Seorang polisi membuka gembok tersebut. "Tuan Freddy, ada yang ingin menemui Anda." Freddy yang mendengar itu langsung berdiri dan mengikuti polisi ini ke arah ruang tunggu. Dilihat Tony tengah duduk di sana, Freddy pun menghampiri asistennya tersebut dan langsung menanyai perihal pengacara yang akan membantunya. "Bagaimana? Kau sudah mencari pengacara untukku?" tanya Freddy ketika ia sudah duduk berhadap-hadapan dengan Tony. "Sudah Tuan, dia sedang berada di luar sebentar lagi datang." Sekitar 5 menit mereka menunggu datanglah sesosok wanita yang menghampiri Freddy dan Tony di sana. "Selamat siang, maaf membuat kalian menunggu," ucap wanita itu. Freddy langsung menatap ke arah wanita yang akan menjadi pengacaranya tersebut, dan sedetik kemudian mereka berdua saling terkejut dibuatnya. "Anna, Freddy." Sedangkan Tony hanya bisa menatap bingung keduanya secara bergantian. "Kalian saling kenal?" Freddy dan pengacara yang bernama Anna itu menoleh berbarengan ke arah Tony. "Iya, kami teman kuliah," jawab Anna. Mendengar jawaban Anna, Freddy langsung melirik wanita itu sambil mengumpat di dalam hati. Ia tidak menyangka jika akan bertemu dengan sosok Anna, apalagi sekarang Anna menjadi seorang pengacara untuk kasusnya. Freddy benar-benar malu jika harus bertemu dalam kondisi seperti ini. "Ah, begitu rupanya, silakan duduk Nona." Iya terima kasih," sahut Anna gugup. Seketika suasana menjadi canggung kala Freddy dan Anna terlihat salah tingkah seperti ada yang membuat mereka tidak nyaman. Baiklah, aku ingin mengetahui terlebih dahulu kasus ini. Bisakah kau ceritakan kejadian awalnya?" Freddy pun dengan terpaksa menceritakan kejadian demi kejadian,
Meskipun dirinya merasa malu, namun bagaimanapun ia harus menceritakan kasus ini pada Ana agar wanita itu bisa menyelamatkannya dari tempat terkutuk yang sedang ia diami. Apa? Jadi kau mencoba menculik istri orang lain? Tanya Ana terkejut. Bukan, aku hanya mencoba menyelamatkannya. Divanka adalah temanku. Jadi tidak salah bukan jika aku membantu mencari keberadaan Divanka. Bantah Freddy cepat. Lantas kenapa kau malah mengurung wanita itu di vilamu? Freddy yang mendapat pertanyaan tersebut seketika menelan ludahnya dengan susah payah. Itu aku hanya berpikir jika aku langsung membawanya pulang itu tidak akan bagus karena pasti para penculik itu akan kembali mencari keberadaan Divanka. Maka dari itu aku menyembunyikan Divanka untuk sementara waktu, ucap Freddy beralasan. Ana menatap Freddy dengan tatapan menelisik, membuat lelaki yang berada di depannya semakin dibuat gugup. Lalu kenapa kau tidak menghubungi suaminya? Suaminya berhak tahu keberadaan istrinya itu. Itu karena aku tidak mempunyai nomor teleponnya. Benarkah begitu? Tanya Ana memastikan. Tentu benar. Kenapa kau seakan tidak mempercayai ucapanku? Seharusnya kau percaya karena kau adalah pengacaraku, umpat Freddy kesal. Ana menghembuskan nafas berat, walau ia sedikit merasa curiga dengan Freddy, namun bagaimanapun ia memang harus tetap membela kliennya ini. Baiklah, aku akan urus semua ini. Tetapi untuk sementara kau harus tetap berada di dalam bui sampai proses ini terselesaikan. Sit, umpat Freddy. Anda tenang saja Tuan, Nona Ana ini adalah salah satu pengacara terbaik. Saya yakin Anda bisa bebas dari penjara ini secepatnya, ungkap Tony penuh keyakinan. Baiklah, terserah. Yang penting aku bisa keluar dari sini. Kalau bisa hari ini pun aku bisa bebas. Ya akan aku usahakan agar kau bisa bebas dengan segera, walaupun aku agak sedikit ragu dengan jawaban yang kau ucapkan, tapi akan tetap aku usahakan, ucap Ana dengan wajah polosnya. Astaga, ayolah Ana, jika kau saja ragu bagaimana mungkin aku bisa bebas dari sini? Geram Freddy pada wanita di depannya tersebut. Baiklah aku percaya, serahkan semuanya padaku. Bersambung 59. ARGG hahaha. Dasar bodoh. Kenapa Freddy harus mencari keberadaan Divanka pula sih? RGGH. Ini benar-benar kacau, bisa-bisanya dia melakukan hal yang bukan menjadi urusannya. Untuk apa coba? Nadelia terus-menerus mengumpat sang suami saat dirinya mendapat kabar dari Tony jika Freddy kini berada di penjara terkait kasus yang menimpa Divanka. Tapi kenapa Freddy malah membawa Divanka ke villa? Apa benar Freddy mencoba menculik Divanka? Pikir Nadelia heran. Ia merasa ada sesuatu yang aneh terhadap sikap Freddy. Tapi ia juga sungguh dibuat kesal atas tindakan Freddy yang mana membuat Divanka kini sudah kembali bersama dengan Dolwin. Ia juga mengutuk orang-orang suruhannya yang sama sekali tidak bisa diandalkan. ARGG hahaha. BODOHH. Jangan sampai orang-orang itu membeberkan jika akulah dalang dari kasus penculikan Divanka. Jika Dolwin sampai tahu, habislah aku. Kini Nadelia hanya bisa berharap agar dirinya tetap dalam situasi aman. Ia juga harus menutup mulut para penjahat itu dan bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Pukul 12 siang Dolwin dan Divanka tiba di kantor polisi. Mereka langsung melakukan wawancara dengan menceritakan semua kejadian dari awal. Jadi yang pertama kali menculik Anda bukanlah Tuan Freddy? Tanya polisi. Bukan Pak. Yang pertama kali menculikku adalah sekelompok para penjahat yang aku sendiri tidak tahu siapa dan apa alasan mereka menculikku. Lantas kenapa Anda bisa bersama dengan Tuan Freddy? Sebenarnya Freddy yang menyelamatkanku dari penculikan itu. Aku dibawa olehnya ke sebuah villa. Aku sudah memintanya untuk menghubungi suamiku, tapi berbagai alasan ia ajukan seolah-olah sengaja agar aku tidak bisa bertemu dengan suami dan keluargaku, jelas Divanka panjang lebar. Polisi tersebut mencatat semua yang dikatakan oleh Divanka sebagai bahan bukti. Apa selama di villa Anda mendapat tindakan kekerasan? Tidak. Aku sama sekali tidak mendapat perlakuan buruk atau semacamnya. Justru aku mendapatkan perlakuan yang baik oleh para pelayan di sana. Aku dan Freddy juga jarang sekali bertemu, tutur Divanka. Tapi Freddy juga mengatakan alasan lain kenapa dia menculik istri saya, pas seru Dolwin. Di sana Dolwin ikut menjelaskan akan kejadian yang Freddy lakukan dengan niat jahatnya saat itu. Dolwin menjelaskan seolah ia ingin membuktikan jika tindakan Freddy memang harus diberi hukuman.
Saya juga masih ingin mencari keberadaan para penculik istri saya yang sebenarnya. Saya khawatir jika mereka akan kembali mencari Divanka, ungkap Dolwin. Baiklah, kami akan melakukan proses sidang secepatnya. Nanti akan kami hubungi Anda kembali untuk informasi lebih lanjut. Baik, terima kasih Pak. Sebelumnya Divanka dan Dolwin pun undur diri dari sana. Mereka berharap semoga kasus ini terselesaikan dan pelaku yang asli bisa segera ditemukan. Mas, aku ingin berkunjung ke butik terlebih dahulu. Apa boleh? Tanya Divanka sebelum mereka memasuki mobil. Dolwin berpikir sebentar menimang-nimang permintaan istrinya tersebut, namun melihat Divanka yang sepertinya sangat merindukan butiknya, akhirnya menyetujuinya permintaan sang istri. Tapi hanya sebentar saja. Oke, jawab Divanka bersemangat. Mereka pun menaiki mobil ke arah butik Divanka berada. Oh iya Mas, jika kasus ini sudah selesai, apa Mas mengizinkanku untuk kembali bekerja di butik? Tanya Divanka pada Dolwin yang sedang fokus pada jalanan. Boleh saja, tapi aku punya syarat. Divanka mengernyitkan alisnya penasaran. Syarat apa? Syaratnya adalah harus aku yang mengantarkan dan menjemputmu dari butik. Jangan pernah menolak keinginanku yang satu ini. Dan aku juga akan siapkan pengawal untukmu. Mendengar itu mata Divanka membola dan langsung menolaknya. Aku tidak mau Mas. Kali ini kau tidak boleh membantah Di. Lagi pula ini hanya saat aku sedang tidak bersamamu saja, ucapnya. Tapi Mas, tidak ada penolakan. Mengetahui jika keinginan Dolwin tidak bisa dibantah lagi, Divanka hanya bisa pasrah dengan menerima semua itu dengan sedikit terpaksa. Baiklah, lirih Divanka dengan nada tak senang. Menyadari jika Divanka marah padanya, Dolwin pun mencoba memberi pengertian pada wanita di sampingnya ini. Ia menggenggam lengan Divanka dengan satu tangan dan mengecupnya dengan penuh rasa sayang. Jangan marah. Kau tahu aku melakukan ini untuk kebaikanmu. Aku tidak mau hal yang sama menimpa dirimu lagi, jelas Dolwin. Divanka yang berada di sana dibuat tertegun. Kini ia bisa merasakan bagaimana khawatirnya Dolwin padanya. Rasa penyesalan dari pria itu juga sangat terasa, seakan Dolwin memang sudah benar-benar jatuh cinta padanya. Divanka pun akhirnya tersenyum kembali. Ia mendekatkan wajahnya dan mencium pipi Dolwin begitu saja. Hal itu membuat Dolwin kaget dan langsung menepikan mobil yang sedang ia kemudikan. Pria itu seketika menyambar bibir Divanka dengan penuh gairah. Sudah beberapa bulan ini ia terus menahan hasrat kelelakiannya tanpa bisa merasakan sentuhan yang biasanya ia rasakan setiap malam. Sama halnya dengan Divanka, ia juga begitu merindukan Dolwin dan membuat dirinya membalas ciuman tersebut dengan mengalungkan kedua lengan di leher Dolwin. Mata mereka saling terpejam dengan bibir yang saling bertautan hingga menimbulkan suara decapan yang terdengar erotis di telinga kedua insan itu. Merasa hasratnya sudah di atas puncak, Dolwin pun melepaskan penyatuan bibir mereka dengan nafas yang terengah-engah. Haruskah kita mencari hotel? Mau apa kau kesini? Pasti kau senangkan melihatku di penjara. Hah, aku sudah menduga hal itu, ucap Freddy dengan nada ketus. Nadelia hanya bisa menahan amarah saat melihat lelaki yang sudah merusak rencananya ini. Sungguh ia ingin mencabik-cabik wajah Freddy dengan kukunya yang tajam. Aku tidak mengerti dengan dirimu, untuk apa kau menyelamatkan istri Dolwin? Hah? Dia bukan urusanmu, Freddy, sentak Nadelia. Freddy tersenyum mengejek mendengar ucapan wanita yang berstatus istri ini. Terserah aku ingin melakukan apa, itu juga bukan urusanmu. Kau pikir kau siapa? Hah? Freddy, apa maksudmu menyelamatkan Divanka dari penculikan itu? Aku yakin kau pasti punya niat terselubungkan. Tutur Nadelia menyelidik. Sudah aku katakan itu bukan urusanmu, desis Freddy. Jika saja tidak ada orang di sana, sudah ia marahin Nadelia yang begitu penasaran dengan urusannya. Apa jangan-jangan? Ucapan Nadelia terhenti dan membuat Freddy menjadi gugup saat itu juga. Jangan berpikir yang macam-macam tentangku, Nadelia. Jangan-jangan kau tertarik pada Divanka, iya kan? Ucapnya menebak. Keringat dingin pun hampir keluar dari tubuh Freddy. Entah kenapa ia sangat cemas jika semua orang tahu niat yang sesungguhnya kenapa ia menyelamatkan Divanka pada saat itu. Sudah aku bilang itu bukan urusanmu. Sekarang lebih baik kau pergi dari sini, aku muak melihat wajahmu. Freddy pun lantas bangkit dan berlalu meninggalkan Nadelia yang masih menyimpan sejuta tanya dalam benaknya. Bersambung 60. Manik mata Divanka begitu berbinar saat memandang ke arah bangunan cantik yang sudah lama tidak ia kunjungi. Perempuan itu langsung keluar dari mobil dan memasuki butik dengan sangat bersemangat.
Dolwin dibuat terkekeh melihat kelakuan istrinya tersebut. Ia sampai menggeleng-gelengkan kepalanya beberapa kali. Ivanka tersenyum senang kala melihat kondisi butiknya yang masih terawat sama seperti sebelum-sebelumnya. Ia menyentuh manekin yang masih terpajang di sana. Rasa rindu akan butik ini semakin membuncah dan membuat Ivanka tidak sabar ingin kembali beraktivitas. Ya ampun, rasanya seperti sudah setahun aku tidak kesini. Meskipun butik masih belum dibuka namun para pegawai sangat menjaga dan merawat kebersihan toko dengan rajin. Setelah puas melihat-lihat, Ivanka naik ke lantai 2 tempat di mana ruangannya berada. Ia membuka pintu ruangannya dan langsung disambut oleh harum ruangan yang begitu memanjakan indera penciuman. Wanginya, seru Ivanka saat mencium aroma menyegarkan itu. Ia lantas masuk dan menjatuhkan tubuhnya di kursi kerja yang terasa empuk dan nyaman. Dolwin yang sedari tadi mengikuti kemanapun Ivanka pergi ikut merasa senang melihat mood Ivanka yang mendadak berubah membaik. Ia bersyukur Ivanka tidak mengalami trauma yang bisa saja membuat wanita itu takut untuk menjalani sesuatu. Dolwin pun ikut menduduki tubuhnya di sofa yang berada di sana. Ruangan ini memang jauh berbeda dari ruang kerja miliknya yang berada di perusahaan. Ruangan Ivanka jauh lebih kecil namun lebih terasa nyaman dan membuat seseorang seakan betah terus berada di sana. "Sesenang itukah kau berada di sini?" tanya Dolwin. "Tentu. Aku sangat merindukan pekerjaanku dan butik ini," jawab Ivanka cepat. Wanita itu bangkit dari kursi kesayangannya dan berjalan ke arah Dolwin. Ia menjatuhkan tubuhnya di pangkuan sang suami dan memeluk erat badan kekarenan keras tersebut. "Di sini sepi," lirih Ivanka. Dolwin mengernyit alisnya tidak mengerti. Lalu, Ivanka tertawa lucu mengetahui Dolwin yang tidak memahami maksud dari ucapannya. Ia pun melepas pelukan itu dan menatap wajah suaminya dari dekat, sedangkan tangannya sibuk mengelus dada bidang Dolwin. "Daripada mencari hotel bukankah lebih baik di sini saja?" ucap Ivanka dengan nada yang dibuat sensual. Dolwin diam mencoba mencerna kata-kata Ivanka. Sedetik kemudian mata Dolwin membola saat pikirannya sudah mengerti kemana arah ucapan Ivanka. "Kau yakin?" tanya Dolwin. Ivanka tak menjawab pertanyaan dari suaminya. Ia justru melepas dress yang dipakainya dan melempar pakaian itu begitu saja. Dolwin langsung menegang dan menelan saliva dengan susah payah. Nafasnya ikut memburu menimbulkan sesak di area paru-paru. Ivanka mengubah posisinya dengan menghadap ke arah Dolwin. Kini Ivanka yang terlebih dahulu mencium bibir Dolwin dengan sangat agresif. Tangan Ivanka pun tak tinggal diam, jari-jarinya melepaskan kancing kemeja Dolwin satu persatu hingga pakaian mahal itu terlepas dari tubuh Dolwin. Tubuh Ivanka terus menggeliat di pangkuan sang suami. Ivanka juga menekan miliknya pada milik Dolwin seolah sengaja agar lelaki tersebut terangsang walau nyatanya Dolwin sudah terpancing sedari tadi. Gairah Dolwin pun kian meningkat, ciuman itu turun ke bagian leher jenjang sang istri sembari membuka ikatan bra hingga benda padat itu tak tertutup kain lagi. Melihat kedua bukit kembar di depannya menyembul dengan sangat menantang, Dolwin seketika melahapnya dengan tidak sabaran. Nafas Ivanka mulai memendek bahkan sulit untuk menghirup oksigen di ruangan itu. Ia mendesah tatkala Dolwin menghisap pucuk merah muda tersebut dengan sangat keras. Ivanka melampiaskan rasa nikmatnya dengan meremas rambut hitam Dolwin sehingga dibuat berantakan. Merasa hasratnya semakin membesar, Ivanka lantas membuka ikat pinggang Dolwin serta celananya pula membiarkan Dolwin hanya memakai boxer saja. Ivanka kembali merubah posisinya, ia berjongkok di hadapan Dolwin. Dengan beraninya Ivanka mengelus senjata milik Dolwin yang masih tertutup kain hitam. "Yuj!" Dolwin mengerang saat ia merasakan sentuhan halus tangan Ivanka. Wanita itu menciumi benda tersebut dari setiap sudut, barulah ia membuka penghalang terakhir yang mana kini Dolwin bertelanjang di hadapannya. Dengan sigap Ivanka melakukan aksi yang membuat lelaki itu mendesah, mengerang, dan berceloteh menyebut namanya. Mulut dan tangan Ivanka saja sudah membuat Dolwin tak berdaya, apalagi jika ia merasakan sensasi yang lebih dari ini. "Dedi, Yuj!" Cukup lama Ivanka bergulat dengan aktivitas, akhirnya ia pun menyudahi kegiatan tersebut. Saat Ivanka berdiri saat itu juga Dolwin menurunkan celana dalam Ivanka dan membimbing wanita itu agar menungging di atas sofa. Dolwin bersiap di belakang Ivanka memposisikan tubuhnya. Dan perlahan demi perlahan ia menyatukan miliknya hingga ke pusat terdalam. Syah! Dengan tempo sedang Dolwin mulai bergerak menggagahi Ivanka.
Mereka terlihat begitu sangat menikmati kegiatan panas yang sudah beberapa bulan ini tidak mereka lakukan. Rasanya mereka seperti pertama kali mencoba hal ini, surga dunia benar-benar mereka rasakan, saling memuaskan satu sama lain dengan cara yang berbeda-beda. Gerakan Dolwin semakin dipercepat, ia membuat Ivanka mendesah tak karuan dan juga berkeringat. Semakin cepat hingga mereka pun akhirnya mendapat pelepasan. Dolwin kembali membimbing Ivanka dengan gaya yang berbeda. Mereka melakukannya dengan posisi duduk. Dolwin membiarkan Ivanka yang memimpin permainan. Namun Ivanka melakukannya dengan tempo yang sangat lambat seolah sengaja membuat Dolwin tersiksa. Ia menatap wajah Ivanka yang tersenyum licik padanya. Lakukan dengan cepat, sayang, pinta Dolwin dengan mata yang sayu. Merasa kasihan melihat Dolwin yang memelas kepadanya, Ivanka akhirnya menuruti keinginan sang suami. Mereka pun kembali mendesah. Setengah jam berlalu. Ivanka sudah kehabisan tenaga jika terus memimpin permainan mereka. Dolwin yang menyadari jika Ivanka sudah lelah justru membawa tubuh istrinya ke arah meja kerja yang tak jauh dari sana. Ia menduduki tubuh Ivanka di atas meja. Tangan Dolwin lalu mengangkat kedua kaki Ivanka agar dirinya bisa leluasa melakukan permainan. Di sela-sela kegiatan mereka, Dolwin meledakkan cairan putihnya yang sangat banyak hingga bercucuran ke bawah lantai. Mereka pun saling pandang satu sama lain. Akan aku bersihkan, tenang saja, ucap Dolwin dengan nafas yang terengah-engah. Ivanka hanya tersenyum letih mendengar kata-kata Dolwin. Ia sangat ingin tertawa namun tenaganya sudah terkuras habis saat ini juga. Biarlah mereka terus melakukannya hingga rasa rindu itu lenyap dan terbayarkan. Bersambung.